Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal arda wa ja'ala adh-dhulumati wan nur. Tsummal ladzina kafaru bi rabbihim ya'dilun. Walladzi khalaqakum min tinin tsumma qada ajala wa ajalun musamman indahu tsumma wa antum tamtarun. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin, puji syukur kita panjatkan kehadirat Ilahi Rabbi di malam hari ini. Kita hampir separuh Ramadan yang akan kita lalui. Tak terasa. Pada kesempatan kali kedua ini, berlanjut dari materi yang pertama di pekan kemarin, hari ini kelanjutan dari belajar dasar Islam yang kedua. Pertama kita sudah belajar tentang akidah syahadat. Syahadat harus mantap, tidak boleh diserikatkan dengan yang lain. Dan yang kedua, membangun masyarakat Islam, membangun pribadi, keluarga Muslim dan seterusnya dengan rukun Islam, yaitu bunyal Islam alal khamsin. Pertama dengan syahadat, yang kedua sekarang kita belajar dasar Islam yang kedua, yaitu sholat. Sholat sebagai satu kewajiban di mana kita melakukannya bukan karena terpaksa, tapi karena kita taat dan patuh menunaikannya. Barang siapa yang menegakkan sholat, berarti dia menegakkan agamanya, mendirikan agamanya, melaksanakan agamanya. Barang siapa yang meninggalkan sholat, maka akan merobohkan agamanya. Ditambah lagi, bahwa sholat itu bagian dari kelanjutan dari syahadat kita memantapkan iman, yaitu as-sholatu mi'rajul mu'minin. Sholat itu meningkatkan kualitas keimanan kita. Sehingga kalau sholatnya benar, insya Allah akan mewujudkan nilai iman dalam kehidupan. Sebab iman itu bukan sekedar keyakinan, iman itu bukan sekedar ucapan lisan, ikrar bil lisan, tapi iman itu diwujudkan dengan amal perbuatan. Al-imanu aqdun bil qalbi wa iqrarum bil lisan wa amalun bil arkan. Jadi iman itu keyakinan dalam hati, ucapan dalam lisan, dan diamalkan. Salah satu amal yang diperintahkan dalam rukun Islam yang kedua adalah sholat. Kerjakan sholat sebagai suatu kewajiban. Karena dengan sholat insya Allah kita akan menjadikan pribadi-pribadi Muslim yang terarah. Yang menjadi Muslim yang jelas dalam kepribadiannya. Sebab di dalam sholat itu kita ditekankan, mampukah dengan seusai kita sholat menjadi manusia pribadi yang berkarakter. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Mampu mencegah perbuatan mungkar, mampu melaksanakan kebajikan-kebajikan dalam kehidupan. Jadi kalau ada orang yang berkarakter, ya, tidak sopan, tidak baik, suka marah-marah, suka berbuat zalim, suka berbuat menganiaya, suka memfitnah dan lain sebagainya, apalagi suka sering berbohong dan seterusnya, berarti sholatnya belum benar. Sholatnya belum menciptakan, menjadikan dirinya sebagai manusia Muslim yang taat dan patuh. Ibadah sholat merupakan suatu kepatuhan, ketaatan. Makanya siapa yang taat kepada Allah, atiullaha war rasulah la'allakum turhamun. Siapa yang taat dan patuh kepada Allah dan Rasulnya akan mendapatkan rahmat kasih sayang. Jadi orang yang rajin sholat, insya Allah ada keberkahan, nilai-nilai spiritual, sehingga kepribadiannya akan jelas-jelas menjadi seorang Muslim yang diharapkan menjadi anggota masyarakat, warga negara yang baik, sehingga menjadi contoh teladan bagi semua insan yang lainnya. Jemaah yang dimuliakan Allah. Oleh karena itu, marilah kita sebagai Muslim dalam melaksanakan sholatnya itu betul-betul ditegakkan dan dinyatakan dalam aplikasi kehidupan kita. Jangan sampai kita sholat tapi
masih maksiat, STMJ, sholat terus maksiat jalan, berarti sholatnya belum bisa membina diri menjadi manusia yang beriman. Nah, kita rajin sholat, tapi kita tanpa ada perilaku, perbuatan dan lain sebagainya, termasuk kita menyantuni dan menyayangi ya sesama kita yang perlu bantuan. Padahal sholat dihubungkan dengan perintah hubungan sosial dengan saudara-saudara kita yang nggak mampu. Wa aqimu sholata wa atu zakat wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfikun. Artinya apa? Sholat harus diaplikasikan dalam kehidupan saling memberi. Nah, inilah membangun masyarakat Islam ya dengan sholat plus bagaimana ekonominya, kesejahteraannya. Berarti termasuk rukun Islam yang ketiga, mengeluarkan zakat. Ya, membangun masyarakat dengan ekonomi yang baik ya. Sholatnya juga menjadikan dirinya bagian daripada bagaimana kemudian kita hidup bermasyarakat. Jadi memang percuma kalau sholat itu gak penting. Yang penting amal perbuatan, menyantuni orang miskin dan sebagainya. Tapi menyantuni orang miskin dan lain sebagainya, amal-amal perbuatan kita sesama manusia, sosial dan seterusnya, tanpa didasari dengan sholat akan hilang amalnya. Nah, di sini antara sholat dan amal tidak bisa dipisahkan. Jadi kalau ada orang ngomong percuma sholat saja, ya, tapi tidak berbuat baik, memang betul. Karena fawailul lil musallin, celaka orang yang sholat, tapi dia tidak bisa membangun dirinya, membangun kebersamaan bersama tetangga masyarakat di sekitarnya. Luar biasa. Makanya ya sholat ini akan menjadikan kita orang-orang yang baik. Kenapa? Sebelum sholat kita diperintahkan suruh wudu. Fagsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Basuh itu wudu kepala. Ya, basuh muka, basuh tangan, basuh kepala, basuh kaki. Ya. Kenapa? Karena dalam wajah ini merupakan bentuk karakter manusia, suka cetus, jutek, ya, kemudian wajahnya angker, tidak sopan, sinis dan sebagainya dari wajahnya. Makanya kalau dibasuh dengan air wudhu, insya Allah dia akan menjadi muslim yang sopan, yang ramah terhadap yang lain. Sehingga digambarkan dalam Al-Quran, simahum fi wujuhihim min asari sujud. Nampak karakter kepribadian dan roman mukanya itu roman manusia-manusia yang soleh dan soleha, bekas sujudnya nampak, bukan sekedar hitam jidatnya, tapi perilakunya, pribadinya baik, ya, luar biasa. Ditambah lagi kepalanya kita dibasuh, jangan ada pikiran kotor, pikiran keras, pikiran jahat dan lain sebagainya, pikiran ingin merampok, pikiran untuk mengambil uang negara, korupsi dan lain sebagainya. Tidak, itu tidak ada dalam kepala. Setelah kita basuh dengan air wudhu, akan bersih pikiran kita. Pikiran kotor hilang menjadi pikiran yang bersih, jernih, sehingga akan mampu menciptakan pola-pola rencana-rencana yang baik untuk kehidupan manusia di masa mendatang. Bukan pola-pola rencana menyengsarakan orang banyak. Luar biasa pendidikan sholat. Tangan dibasuh dengan wudhunya, jangan sampai tangannya melakukan perbuatan jahat, melakukan tanda tangan kwitansi palsu, melakukan marab anggaran dan lain sebagainya. Kenapa? Karena dia sudah dibasuh dengan wudhu, bersih, luar biasa. Konon Rasulullah menyatakan dalam sabdanya, barang siapa yang berwudhu, niat mau sholat, maka gugurlah dosa-dosanya saat itu. Ditambah lagi kita sholat, kita minta kepada Allah, Rabbik firli, warhamni, wajaburni, warfaqni, warjukni, wahdini, wafini, wafani. Minta kecukupan segalanya, baik dari dosa dan kesalahannya minta diampuni, keberkahan minta dikasih sayangi, kemudian urusan semua minta jembar dan lancar, rezekinya juga, hidayah petunjuknya, bahkan kesehatannya, dan akhirnya minta ampun, wa'fu'ani, minta maaf kepada Allah. Sehingga insya Allah ketika kita sholat berarti kita bersih dari segala dosa, kita melenggang dalam melangkah melakukan perbuatan selanjutnya. Dari waktu ke waktu sholat, di sanalah ada satu perbuatan yang ketika kita salah Allah mengampuninya. Berarti insya Allah orang yang rajin sholat insya Allah bebas bersih dari kesalahan. Allah akan mengampuni segala kesalahan-kesalahan yang kecil-kecil. Selagi kita meninggalkan dosa-dosa besar, dosa kecil akan terhapuskan. Apalagi dengan kita rajin sholat dengan wudhu yang baik, insya Allah ya, dengan
sistem pembangunan masyarakat akidah yang benar, dengan sholat yang benar dan sosial ekonomi yang benar, insya Allah masyarakat akan jelas ke depannya menjadi masyarakat yang bisa diharapkan kesejahteraan, kedamaian, dan ketentraman, di mana mereka berwudu, mereka sholat, mereka taat, falyabudu rabb hadzal bait, mereka beribadah kepada Allah. Allah di'atahu minjuk, tidak ada rasa lapar, akan terbantu sesama orang kaya, ada peduli terhadap fakir miskin, dan wa amanahu min khauf, rasa aman dan tidak ada rasa ketakutan karena kedamaian ada dalam kehidupan mereka, menjadi orang-orang yang anggota masyarakat yang patuh dan taat. Atiullah war rasulah, insyaallah rahmat akan kita dapatkan. Demikian kurang lebihnya, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.